Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, kembali lagi bersama saya Karina Surwanani dalam program Aisyah Berkemajuan. Disiarkan langsung dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 136 Medan. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, hari ini kita bakal seru ngobrol tentang kesehatan. Wah, kalau bahasnya tentang kesehatan pasti bintang tamunya sama Bu Dokter nih. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang pemotongan genitalia perempuan, yang hari ini banyak sekali perspektif yang muncul baik secara agama maupun secara budaya, bahkan secara medisnya yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, hari ini kita bakal kumpas secara tuntas, dalam, dan luas bersama Ibu Dokter. Beliau merupakan Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara periode 2022-2027. Langsung saja kita sapa Ibu Dokter Yulia Afrina Nasution, MKM, SP, KKLP. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat dakwah Muhammadiyah. Perkenalkan, tadi udah dikenalin juga ya, tapi mau perkenalkan lagi. Saya Dr. Yulia Afrina Nasution, MKM, SP, KKLP, subspesialis Family Oriented Medical Care. Senang sekali bersama dengan Karin di sini untuk ngobrol-ngobrol seputar P2GP ya, Karin ya. Iya. Senang sekali ya Ibu sudah berhadir di studio podcast Infomo kali ini. Bu Dokter Yulia, tadi kan kita udah membahas di intro tentang praktek genitalia perempuan. Nah, mungkin sahabat dakwah atau bahkan masyarakat sekalian itu masih merasa asing. Apa sih itu tentang praktek tersebut? Boleh dijelaskan Ibu? Baik, jadi P2GP. P2 itu adalah pemotongan perlukaan genitalia perempuan, atau kalau bahasa masyarakatnya adalah sunat perempuan. Kalau secara global itu female genital mutilation cutting. Jadi female FGMC secara global ya oleh WHO. Jadi FGMC atau P2GP ini adalah sebenarnya tindakan atau prosedur yang membuang sebahagian atau seluruhnya bagian alat kelamin perempuan, Karin ya. Tapi tidak ada indikasi medis, sehingga ini termasuk tindakan violence atau tindakan kekerasan terhadap perempuan, jadi melanggar hak asasi manusia. Untuk itu secara global maupun nasional, praktik ini harus dihentikan. Itu. Tadi kan sudah membahas bahwasanya ini termasuk dalam merupakan pelanggaran kekerasan berat ya, Bu, kasus pelanggaran berat. Nah, kenapa persoalan kita terhadap perempuan ini menjadi pembahasan atau bahkan advokasi sampai saat ini? Barangkali ada terjadi kasus-kasus tersebut. Iya. Mungkin sedikit dulu menceritakan tentang apa itu alat kelamin perempuan ya. Jadi alat kelamin perempuan dengan alat kelamin laki-laki secara embriologis itu sangat jauh berbeda. Jadi kalau alat kelamin perempuan itu secara embriologis pertumbuhannya itu tidak ada kulit yang menutupi. Jadi Masya Allah, ya Allah sudah menciptakan alat genitalia perempuan sudah sangat baik sekali. Berbeda juga dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu ada perkembangan embriologinya, ada kulit yang menutupi itu prepucium. Sehingga memang ini bisa menyebabkan penumpukan kotoran. Nah, inilah yang memang secara medis memang memberikan dampak yang baik apabila dilakukan sunat atau sirkumsisi. Jadi beda dengan perempuan. Jadi banyak sekali mitos-mitos juga yang beredar, Mbak Karin, bahwa dengan pemotongan atau sunat perempuan itu membuang najis, sehingga ketika dia balik, dia dewasa, itu sholatnya itu sah. Padahal ini mitos. Jadi perempuan itu tidak perlu, dan dilakukan pembersihan dengan sangat mudah, cukup dibersihkan seperti biasa bagian luar. Jadi tidak perlu dilakukan pemotongan. Lalu bahayanya lagi nih, Mbak Karin, apabila dilakukan pemotongan bagian itu klitoris ya, bagian klitoris itu banyak sekali pembuluh darah, banyak sekali persyarafan. Bayangkan kalau syaraf dilakukan pemotongan, perlukaan ini akan merusak. Sel saraf ini berbeda dengan sel-sel kita yang lain, kayak sel rambut, sel kulit, itu ada regenerasi. Tapi kalau sel saraf ini tidak regenerasi, jadi kalau sudah rusak maka akan rusak. Bayangkan ini akan berdampak psikososial juga ya kepada perempuan yang dilakukan sunat ini. Gitu. Jadi memang sangat membahayakan. Bahkan kalau di WHO, di global, ini termasuk praktik membahayakan.
Jadi saya sedikit juga cerita tentang kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya kebijakan yang lahir di Indonesia juga bermulai dari kebijakan global dari WHO. Itu dimulai tahun 2006. Bahwa memang menyatakan praktek pemotongan atau perlukaan genitalia perempuan ini adalah tadi yang melanggar hak asasi manusia, violence, tindakan kekerasan terhadap perempuan. Ini masih terjadi di negara-negara ya, bukan hanya Indonesia sebenarnya Mbak Karin, tapi juga terjadi di negara-negara Afrika, di Yaman, di Oman. Sehingga secara global ini adalah isu penting. Karena memang dari hasil penelitian juga tidak ada satupun dampak baiknya gitu ya, bahkan memberikan dampak yang buruk. Ya, seperti apa? Itu tadi banyak pembuluh darah, banyak saraf. Artinya apa? Kalau dipotong akan bisa terjadi perdarahan. Dilukai bisa terjadi infeksi dalam jangka waktu pendek. Terus trauma nih, anak-anak kecil biasanya yang dilakukan sunat itu kan anak-anak yang kurang dari 5 tahun. Iya, masih baru lahir atau masih balita iya, benar sekali. Sehingga ada traumatik gitu apabila dilakukan umur apalagi lebih dari 2 tahun tuh dia mengingat gitu, sehingga bisa menyebabkan PTSD bahkan. Apa itu Bu PTSD? Post Traumatic Stress Disorder. Nah, jadi seperti traumatik gitu. Ini dalam jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu pendek tadi perdarahan, dilukai lalu ada infeksi, lalu trauma ya, rasa sakit, anaknya menangis, menjerit. Ternyata dalam jangka waktu panjang juga berdampak. Dampaknya cukup membahayakan. Yang pertama, infeksi yang dibiarkan terus-menerus menyebabkan radang dari panggul. Ya, radang panggul ini bisa menyebabkan secara tidak langsung itu infertilitas, artinya kemandulan. Artinya apa? Tindakan sunat pada perempuan secara tidak langsung dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan kemandulan. Nah, jadi sehingga ini kita sudah membuang ya hak wanita perempuan itu untuk memiliki keturunan. Di samping psikososial juga karena tadi banyak saraf, jadi bisa terjadi disfungsi seksual juga. Berarti gitu. Dampaknya itu luar biasa dari segi medis maupun luar biasa dari segi medis dan juga psikososialnya juga. Iya. Dan berdasarkan karya riset gitu kan Bu, ternyata pemotongan genitalia pada perempuan ini ternyata pertama kali dilakukan di Afrika. Iya, benar. Kemudian menyebar ke beberapa negara. Benar. Sebenarnya kalau dari zaman dulu ya, kalau saya baca-baca ini artikel itu dari zaman Firaun ini dilakukan sunat pada perempuannya. Jadi memang untuk memotong hak-haknya perempuan gitu ya, terutama untuk fungsi seksualnya. Jadi dilakukan bahkan secara tidak steril gitu dengan menggunakan bambu dan lain-lain gitu ya. Tapi pada zaman Rasulullah SAW itu tidak dilakukan. Ya, tidak dan tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa dianjurkan untuk melakukan sunat pada perempuan. Hadisnya juga tidak ada yang menyatakan bahwa dianjurkan dilakukan. Dari ketarjihan juga ya, ketarjihan Muhammadiyah ini juga tidak dianjurkan untuk melakukan sunat perempuan. Jadi dari segi agama, dari segi dakwahnya, dari segi medis memang tidak dianjurkan karena dampaknya itu tadi ya, dampaknya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, bahkan manfaatnya tidak ada gitu. Iya. Berarti manfaatnya itu sebenarnya tidak ada, tetapi mungkin beberapa masyarakat masih melakukannya karena masih mengikuti tentang budaya di daerah tersebut ya Ibu. Iya. Mengikuti dari arahan orang tuanya seperti itu. Dia itu ada risetnya ini Mbak Karin gitu ya. Jadi ada riset yang dilakukan untuk survei pengalaman hidup nasional untuk perempuan. Pada perempuan usia 15 sampai 49 tahun ternyata sekitar 46,3% itu mengalami sunat gitu ya, disunat. Hasil riset kesehatan dasar nasional tahun 2013 mirisnya itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu bidan sebanyak 51%. Nah, makanya ini perlu nih sosialisasi juga terhadap nakes gitu ya. Dan juga 40%-nya dilakukan oleh dukun anak atau dukun sunat ya. Nah, itu dilakukan sehingga ini menjadi target kader kita juga nanti ini peningkatan orientasi pemahaman tentang pencegahan praktek ini. Dan mirisnya yang seperti Karin bilang tadi,
71% justru inisiatornya itu adalah orang tua gitu. Maka orang tua, wanita usia reproduksi, catin, calon pengantin ini harus mendapat sosialisasi ini gitu. Jadi supaya mencegah jangan sampai anak keturunannya itu dilakukan perempuan dilakukan sunat. Berarti tadi kenapa orang tua masih melakukannya karena mengikuti dari turunan-turunan sebelumnya. Turun-temurun nih karena pemahamannya yang kurang baik terkait ini. Dan informasi mengenai tentang praktek pencegahan kita pada perempuan ini mungkin masih dalam proses sosialisasi terus ya Bu. Benar, sosialisasi. Jadi kalau kita lihat kebijakan di Indonesia nih, tadi berawal dari WHO tentunya mempengaruhi kebijakan. Alhamdulillah lahir Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 menggantikan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Cukup lama nih ya di pergantiannya. Alhamdulillah itu di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 masuk ke dalam pasal bahwa dilarang, tidak boleh ada praktik P2GP ini. Jadi ada tindakan pelarangan gitu ya. Dari undang-undang ini Mbak Karin diperkuat lagi oleh peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Dikuatkan nih undang-undangnya bahwa terutama ini masuk juga ke dalam kesehatan reproduksi perempuan dan anak perempuan ya. Jadi dikuatkan lagi, ditindaklanjuti bahwa memang tindakan pelarangan terhadap sunat perempuan atau P2GP. Lalu oleh Kementerian Kesehatan dikuatkan lagi melalui PMK. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2025 baru banget. Nah, jadi sekarang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku regulator utama ya dari sektor kesehatan ini mengajak bersinergi, kolaborasi sinergi dengan Aisyah. Masya Allah. Jadi Aisyah diajak ini untuk percepatan aksi eliminasi pencegahan praktek P2GP di Indonesia tahun 2030. Hampir sama dengan TB ya, TBC itu sama juga program eliminasinya 2030. Jadi kalau cerita tentang Aisyah ya, itu organisasi perempuan yang memang bergerak dengan dakwah pencerahan, dengan dakwah kesehatan yang punya program yang diinisiasi oleh pimpinan pusat Aisyah namanya GRAS. GRAS itu Gerakan Aisyah Sehat. Jadi GRAS ini yang yang dibuat oleh pimpinan pusat Aisyah itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman, meningkatkan kemauan dan akhirnya meningkatkan kemampuan untuk masyarakat itu mau menjalankan pola hidup sehat tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Gitu ya. Jadi dalam GRAS itu juga Gerakan Aisyah Sehat. Itu GRAS itu rumput ya. Kalau bahasa Inggris artinya akar rumput. Kenapa? Karena Aisyah punya kader dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, cabang dan ranting. Jadi dari akar rumput kita punya kader. Dan salah satu kegiatannya Mbak Karin itu adalah melakukan pelatihan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas kader. Jadi ini memang inline, sejalan dengan programnya Kementerian Kesehatan untuk mensukseskan eliminasi tindakan pencegahan P2GP tahun 2030. Tadi berarti pemerintah dan bersama Kementerian Kesehatan sudah bersinergi nih dengan pimpinan pusat Aisyah melalui Majelis Kesehatan. Nah, penasaran nih Bu terkait dengan bagaimana gambaran program tersebut. Nah, tapi kita jeda dulu, jangan kemana-mana. Untuk sahabat Dakwah Muhammadiyah, pantengin terus.
Sahabat Eko Muhammadiyah, masih bersama saya Karina Surwanani dan Ibu Dr. Yulia. Nah, Sahabat Eko Muhammadiyah, jangan lupa untuk subscribe YouTube Muhammadiyah Summa Channel. Jangan lupa like juga ya. Nah, Bu Dokter, tadi kan Bu Dokter merupakan Ketua Majelis Kesehatan di pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara. Ya, nah, boleh dong Bu dijelasi sama Sahabat Eko Muhammadiyah aktivitas Ibu ini kesehariannya gimana sih? Gitu. Kesehariannya tentunya melayani di bidang kesehatan, nggak jauh-jauh dari pelayanan Mbak Karin. Jadi saya praktek di Klinik Pratama, Medan Tenggara. Lalu saya juga ngajar nih di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UMSU. Berarti dosen UMSU nih. Dosen UMSU benar. Juga sebagai surveyor untuk penilai di FKTP, di Puskesmas dan juga klinik. Bu Dokter, tadi Karin udah baca nih nama Bu Dokter, Dr. Yulia Aprina MKM, SPKKLP Konsultan. Nah, boleh dijelasin apa sih Bu SPKKLP itu? Mungkin sedikit belum familiar ya dengan bener. SPKKLP ya. SPKKLP itu singkatan dari Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Kalau dulu ada SPKK, Spesialis Kulit Kelamin. Berganti nama jadi SPDV ya. Ini jadi diambil sama SPKKLP ini, Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Jadi seorang dokter spesialis ya tentu sesuai dengan layanan primer, tempatnya di layanan primer, di puskesmas, di klinik Pratama, ataupun di rumah sakit juga bisa, tapi untuk layanan primernya. Berarti pelayanannya khusus terkait dengan keluarga ya Bu, atau bagaimana? Iya, pelayanannya luas ya Mbak Karin. Jadi memandang pasien itu bagian dari keluarganya dan bagian dari masyarakatnya, sehingga itu tidak luput dari perhatian seorang dokter keluarga. Jadi pasti kalau biasa ya, selama ini pasien datang kita fokus kepada pasiennya aja gitu ya, tanpa memandang di mana dia tinggal, dia bagian dari keluarganya. Padahal seorang yang sakit, misalnya seorang ayah yang sakit, dampaknya cukup besar kepada keluarga. Karena tulang punggung keluarga. Iya, dan juga masyarakat, misalnya penyakit menular, karena bisa menimbulkan stigma di masyarakat. Maka itu seorang SPKKLP ini perhatiannya itu tidak lepas dari itu, karena dia bagian dari masyarakat. Jangan sampai pasien ini jadi dikucilkan gitu di masyarakat. Luar biasa sekali ya Bu Dokter Yulia. Jadi ini inovasi baru dari Kementerian Kesehatan dalam transformasi layanan primer. Jadi ada seorang spesialis di layanan primer. Jadi penguatan di layanan primer. Bu Dokter masih membahas terkait dengan program P2GP tadi. Nah, tadi kan pemerintah sudah membuat kebijakan nih terkait dengan pelarangan P2GP tersebut. Nah, artinya bagaimana dengan Aisyah sendiri dalam menanggapi program tersebut itu? Masya Allah, kami sangat menyambut baik nih. Alhamdulillah, terima kasih kepada pimpinan pusat Aisyah, Majelis Kesehatan yang mempercayakan Sumatera Utara ini sebagai lokus juga tempat untuk dilakukannya orientasi, sosialisasi, dan pelatihan ini untuk percepatan aksi, eliminasi, pencegahan praktek P2GP ya di Indonesia 2030. Jadi kami kalau diperintahkan siap gitu ya. Kader harus siap ya kan? Harus siap. Padahal memang ini kegiatannya sangat berdekatan dengan konsolidasi nasional juga Majelis Kesehatan di tanggal 27 dan 28. Nah, ini dilaksanakan tanggal 2. Tapi karena kita diberikan amanah, maka siap, alhamdulillahnya. Alhamdulillah pun Majelis Kesehatan yang lain ya, anggota-anggotanya juga siap sedia nih Mbak Karin. Jadi kita berbagi-bagi tugas nih. Berarti setelah dari konsolidasi nasional lanjut ya. Bismillah, bergerak gitu ya. Terkait dengan program P2GP tadi, boleh dijelaskan nggak Bu gambaran programnya seperti apa, atau ada melibatkan dari instansi eksternal atau dari pesertanya siapa aja sih ini Bu? Gitu. Oke, ini pertanyaan yang bagus nih, intinya ini ya kegiatan program kita. Jadi tadi ini kegiatan bersama ya, sinergis ya, antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Aisyah. Tentunya Aisyah berkoordinasi dengan seluruh kader-kader dari tingkat pimpinan sampai penguatan kader ini sampai tingkat ranting nantinya. Kegiatan ini sebenarnya dilakukan di 2 provinsi ya yang diamanahkan, di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Sumatera Utara kenapa menjadi lokus? Karena memang masih tingginya prevalensi praktek P2GP ini. Iya, jadi masih
tinggi. Memang Sumatera Utara bukan termasuk 10 terbesar tertinggi praktek P2GP, tapi secara nasional rata-rata Indonesia kita masih di atas rata-rata, sehingga perlu percepatan aksi gitu ya untuk eliminasi ini, sosialisasi edukasi. Jadi kegiatan ini ada 4 tahapan yang sudah dilakukan, berlangsung dari mulai September hingga November, jadi kurang lebih 3 bulan. Jadi berawal di bulan September itu ada kegiatan advokasi dan sosialisasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke pimpinan pusat Aisyah. Lalu nanti dilaksanakan tanggal 2 Oktober yaitu peningkatan kapasitas kader, pemahamannya tentang bagaimana pencegahan praktek P2GP. Gitu. Berarti ya. 2 Oktober nanti akan dilaksanakan ya Bu? Iya, pelatihan kadernya. Nah, setelah itu tidak cukup sampai di sini, maka kader yang sudah dilatih tadi, mereka akan menjadi agent of change ya, jadi agent penggerak perubahan gitu ya. Jadi mereka nanti akan menjadi edukator, melakukan edukasi sosialisasi ke masyarakat mereka tinggal, gitu ya. Mereka melakukan sosialisasi edukasi itu ke paling tidak 1 orang kader ke 5 orang. Kelima orang dan masyarakat di tempat tinggal mereka ya Bu? Iya, tempat tinggalnya, dan ini dilakukan minimal 3 kali Mbak Karin. Iya Bu. Jadi berkelanjutan. Nah, akan ada juga monitoring, evaluasi, dan laporan sebagai kita perlu pelaporan untuk memastikan bahwa program ini akan berkelanjutan. Wah, tadi kan akan dilaksanakan 3 kali. Nah, yang 3 kali melaksanakan itu peserta yang sudah dilatih atau bagaimana Ibu? Iya, benar. Benar ya. Jadi untuk di Sumatera Utara sendiri kita akan melatih 23 kader. 23 kader ini diambil dari mana? Tentunya unsur Majelis Aisyah ya. Jadi kita kerjasamanya antara majelis juga, peningkatan kapasitas kader ini dari tidak hanya majelis kesehatan, majelis tabligh juga, majelis Podasmen, Dikdasmen juga. Jadi juga melibatkan tenaga kesehatan di amal usaha Muhammadiyah Aisyah gitu. Juga kita melibatkan dukun anak tadi ya, dukun sunat, paraji ya, paraji. Saya ingat istilahnya paraji gitu ya. Nah, untuk itu kita juga ini bersinergi juga ya dengan eksternal. Siapa? Pemerintah daerah, dinas kesehatan, lalu dengan puskesmas, dengan organisasi profesi, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Lalu tidak hanya itu, juga dengan pimpinan wilayah NU, Muslimat NU ya, dan juga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, itu jadi saling bersinergi Mbak Karin. Gitu. Berarti, kita undang nanti akan ada selain dari pelatihan, orientasi terhadap penguatan kapasitas kader untuk tindakan pencegahan dari tindakan P2GP ini, akan ada penggalangan komitmen bersama ya, dengan tadi lintas sektor tadi, dengan eksternal tadi. Gitu. Berarti kegiatannya selama 3 bulan tadi, pertama dari advokasi dulu, sosialisasi oleh Kementerian Kesehatan ya dengan pimpinan pusat Aisyah. Lalu kegiatannya kader tadi ya, pelatihan kader. Setelah itu kader akan melakukan sosialisasi edukasi ke masyarakat langsung, ke masyarakat penerima manfaat. Lalu setelah itu akan ada monitoring, evaluasi, dan pelaporannya. Wah, kegiatan ini apakah berlangsung secara luring aja atau akan ada secara daring aja ya Bu? Iya, jadi kegiatannya dilakukan secara hybrid. Ada yang dilakukan secara daring dan ada luring ya. Mungkin pada dasarnya kalau awal untuk advokasi sosialisasi dilakukan, bahkan kita dengan pimpinan pusat Aisyah juga melakukan kegiatan sosialisasi ini, advokasi itu secara daring. Nah, untuk khusus kegiatan pelatihannya, orientasi terhadap 23 kader itu dilakukan secara luring ya, secara langsung, secara offline, supaya apa? Supaya efektif. Ya, maksud dari tujuan program ini tercapai. Tapi tidak hanya itu, kita juga melakukannya, membuat daring juga ya, supaya apa? Supaya untuk memperluas jangkauan, memperluas jangkauan informasinya luas. Jadi kalau kita di Aisyah itu ada 28 daerah ya.
pimpinan daerah Aisyah. Pimpinan daerah Aisyah ada 28. Jadi kalau ini lokusnya itu ada di 3 daerah juga nih ya. Ada Medan, ada Binjai, ada Deli Serdang. Nah, kenapa 3 lokus ini? Ada di Binjai, ada Medan, dan Deli Serdang. Diharapkan 3 lokus daerah ini ya, PDA ini menjadi percontohan, menjadi model. Jadi programnya dilakukan secara intensif dan di 3 wilayah ini, 3 daerah ini menjadi percontohan yang bisa diikuti atau ditiru dari wilayah lain. Gitu. Berarti kemungkinan karena ini percontohannya baru 3, kemungkinan ada keberlanjutan lagi ya Bu? Ya, insya Allah ada keberlanjutan. Jadi walaupun yang hadir dalam pelatihan itu ada di 3 daerah, tapi 28 yang lain juga ikut serta dilibatkan ya, walaupun hadirnya masih untuk tahap awal ini secara daring. Jadi semuanya mendapatkan informasi yang sama, persamaan persepsi. Gitu. Ibu dokter, tadi kan pesertanya ada dari Binjai, kemudian dari Deli Kota Serdang, Medan, Kota dan Medan. Deli Serdang. Iya. Nah, kenapa sih Bu pimpinan pusat Aisyah memilih 3 daerah tersebut untuk menjadi peserta? Adakah kasus yang terjadi di daerah tersebut sehingga menjadikan mereka sebagai peserta? Iya, kalau dari tinggi angka prevalensi untuk praktek P2GP di Sumatera Utara tadi memang masih tinggi ya, termasuk juga di daerah Medan ya, padahal kita kota ya, itu karena tadi permintaan orang tuanya sebagai inisiator, gitu ya. Begitu juga dengan Binjai dan juga Deli Serdang. Jadi 3 daerah ini kita harapkan menjadi wilayah yang bisa secara intensif gitu ya melakukan ini dan juga sebagai percontohan. Ya itu. Bu Dok, kemudian kan tadi kan udah dilaksanakan, setelah dilaksanakan pelatihan tadi kadar itu akan disebarkan ke masyarakat untuk mensosialisasikan kembali program tersebut. Benar. Iya kan Bu Dok. Kemudian bagaimana sih Bu untuk mengukur keberhasilan dari program tersebut? Oke, tentunya kegiatan itu harus ada output ya, harus ada apa sih ini keberhasilannya. Nah, yang pertama mungkin saya paparkan dulu apa sih tujuan utama dari program ini. Tujuan utama dari program ini tentunya meningkatkan peran Aisyah dalam hal eliminasi praktek P2GP ini ya, pencegahannya. Lalu secara khusus ya, tujuannya adalah 1, kita lakukan sosialisasi ini kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pimpinan dan juga kader-kader Aisyah dari tingkat wilayah sampai tingkat ranting ya. Yang ketiga, tentunya meningkatkan peran serta aktif dari pimpinan dan kader-kader Aisyah dalam hal pencegahan ini gitu di masyarakat. Outputnya adalah yang pertama tentunya adanya peningkatan pemahaman dari pimpinan dan juga kader-kader. Yang kedua, ada kader yang memiliki kapasitas pengetahuan yang baik dalam hal pencegahan praktek P2GP. Jadi agent of change tadi, agent perubahan gitu. Yang ketiga itu adanya monitoring, evaluasi dan laporan. Ya, tujuannya laporan ini adalah untuk memastikan ini keberlanjutan dari program ini. Yang keempat mungkin yang menjadi output adalah penerima manfaat Mbak Karin. Dari program ini ada banyak penerima manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi kurang lebih ada sekitar 800 orang penerima manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Luar biasa sekali ya Bu. Nih. Bu Dok, boleh dong kasih closing statement nih dari Bu Dokter terkait dengan program P2GP yang dimana pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara Majelis Kesehatan menjadi tuan rumah dalam program tersebut. Baik, terima kasih Mbak Karin. Ya, jadi sebagai closing statement ya, sebagai organisasi perempuan yang tentunya yang berkomitmen pada dakwah pencerahan, Aisyah memandang pencegahan P2GP ini itu bagian dari seruan kepada kebaikan atau ma'ruf dan juga mencegah kemungkaran atau mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Dan praktek P2GP ini itu tidak memiliki dasar kesehatan dan tentunya bertentangan dengan pandangan keagamaan yang mencerahkan. Termasuk juga fatwa Tarjih Muhammadiyah yang ini juga tidak menganjurkannya. Jadi melalui program ini
Aisyah berkomitmen menjadi garda terdepan nih dalam hal melindungi hak kesehatan perempuan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Sumatera Utara, ayo kita bersama-sama menghentikan praktek berbahaya ini demi mewujudkan generasi perempuan yang tentunya yang sehat, yang bermartabat dan juga tercerahkan, Mbak Karin. Dan mari kita ubah keadaan kaum kita ini dengan tangan wanita juga ini, dengan tangan kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter atas informasinya yang luar biasa. Sukses sama-sama. Ibu untuk acara Amin. konsolidasi nasionalnya. Amin. Kemudian Ya sukses Allah. juga untuk program Pencegahan praktek P2GP. P2GP. Sukses Amin ya Ibu. Allah. Sukses Semoga juga. mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Dakwah Muhammadiyah, tadi kan sudah mendengar nih terkait dengan praktek pencegahan pemotongan genitalia pada perempuan. Nah, ini menjadi sumber informasi yang sangat penting dan harus disebarluaskan informasinya sehingga hak-hak perempuan itu masih harus terus Kita selamatkan ya. selamatkan. Oke, terima kasih untuk sahabat Dakwah Muhammadiyah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Muhammadiyah Semua Channel. Saya Karina Sirwanani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.